Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menundukkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Inilah kehidupan kami ya Bapa. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Tinggi
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan hanya Engkau Tuhan. Manusia yang begitu lemah tanpa Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu. Pakailah kami Tuhan, pakailah setiap kami yang ada di saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Segala puji syukur. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita angkat tangan kita, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan lebih keras lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Stop dulu. Bapak Ibu yang terkasih, coba lihat sih saudara yang ada di kanan kiri kita, yang ada di belakang. Coba kita lihat, jangan dilirik tapi dilihat, ya, supaya kita tahu. Oke, kita akan pujikan lagu ini. Kasih tos dong, ya, bagi saudara tos, ya. Dalam Kristus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus, Bapak Ibu yang katakan, ada cinta kasih. Amin. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus ada apa? Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
kasih murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau merenungi kata-kata dalam lagu ini. Kita bersama-sama mau belajar. Tuhan, aku mau mengasihi saudaraku, siapapun itu, orang-orang yang ada di sekitarku. Mungkin sulit bagi kita, tetapi Tuhan, aku mau belajar. Karena Tuhan, Engkau lebih dulu mengasihi aku. Tolong kami Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku mau belajar seperti Engkau Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar saat ini. Tuhan, aku mau seperti Engkau meskipun itu sulit Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Aku mau belajar Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita mau belajar untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Mengasihi. Ajarilah Ya Tuhan. ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu begitu melekat dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pakailah kami Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yang senantiasa mengingatkan kami agar kami memelihara kasih persaudaraan di antara kami. Karena kami tahu kasih-Mu yang begitu besar. Itu sebab Tuhan, terimalah puji-pujian kami ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa makin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami Tuhan pagi hari ini duduk di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, pakaikan hamba-Mu, pakaikan semua persiapan-persiapannya, agar benar-benar Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan, dan kami mengerti kehendak-Mu bagi rancangan kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah memuji memuliakan Engkau, dan berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Puji Tuhan, ini hari yang indah ya bagi kita bersama-sama berkumpul. Mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah tentang kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan di dalam bahasa Yunani aslinya adalah Philadelphia. Sebuah nama yang dipakai untuk sebuah kota di Amerika ya. Philadelphia. Dan di kota Philadelphia itu ada tugu yang bertuliskan love, kasih. Karena memang makna dari kata atau nama kota itu Philadelphia adalah kasih, yang lebih mengarah pada kasih persaudaraan, saudara, saudari gitu ya. Nah, untuk mengawali bagian firman Tuhan ini, saya ingin Bapak Ibu dan teman-teman mengingat kembali yang minggu lalu. Atau yang belum berkesempatan hadir minggu lalu, saya ulang sebentar saja karena berkaitan sekali. Bagus sekali ya. Imamat 19, dari Imamat 19, itu saya akan membacakan, Bapak Ibu menyimak saja, mendengar saja. Dari Imamat 19 yang bagus sekali, diawali dengan ayat 2. Ini adalah firman Tuhan yang berkata kepada Musa, Musa diminta untuk berbicara kepada semua umat Israel dengan sebuah pernyataan yang kuat sekali. Ini yang dikutip juga di Perjanjian Baru. Jadi ayat ini sangat bermakna. Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Jadi dari ayat pembuka di Imamat 19 ini, seluruh ayat-ayat di bawahnya dalam konteks firman kepada Musa ini yang disampaikan kepada semua orang Israel, waktu itu ya Israel secara jasmani, menyatakan bahwa Allahnya orang Israel itu Tuhan Yahweh kudus, ya suci. Oleh karena Allahnya kudus, maka umatnya yang namanya umat, namanya warga negara dari kerajaan Allah, ya harus ikut rajanya. Harus punya karakter seperti rajanya. Enggak boleh enggak. Ya, kalau misalnya sebuah pemimpin
punya perusahaan, maka anak buahnya harus tahu apa tujuan dari perusahaan itu. Kalau itu bergerak dalam bidang rohani, maka anak buahnya, semua anggota dari bagian dari perusahaan atau kantor itu haruslah berkarakter Kristen. Kalau itu perusahaan Kristen, harus pimpinannya harus menunjukkan bahwa dia punya teladan bagi anak buah. Nah, Allah, Tuhan itu punya teladan. Karakter yang tidak bisa diganggu gugat, yang absolut mutlak adalah kudus. Ini dulu kita pegang, kita pastikan di dalam memori kita, di dalam hati kita, Allah saya kudus. Karena kita adalah umat Israel secara rohani, bukan jasmani. Bukan Israel yang di Timur Tengah, bukan. Ya, kita adalah umat Allah yang secara rohani mengikut Allah, dan Tuhan Allah kita adalah kudus. Jadi kalau saya umatnya, saya mengaku saya umat Allah, saya orang Kristen, mengikut Kristus, maka saya harus kudus. Ini perintah ya, bukan himbauan. Ayo kudus yuk. Enggak, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan adalah kudus. Nah, kekudusan yang bagaimana? Itu yang dijelaskan di bawahnya, itu bagus sekali. Jadi saya suka rangkaian dari Imamat 19 ini, kemudian dari ayat 9 sampai 18 ya, yang dibahas minggu lalu. Kasih persaudaraan itu adalah bukti dari kekudusan. Jadi kalau orang bilang saya kudus atau saya umatnya Allah, dia harus punya karakter yang seperti ini. Karena firman ini diberikan kepada seluruh umat Israel pada saat itu. Nah, ada beberapa kriteria ya kalau mau disarikan secara umum gitu. Ayat 9 dan 10 itu tentang murah hati. Ya, orang kudus itu pasti murah hati. Enggak bisa dibalik ya, orang murah hati pasti kudus belum tentu. Tapi orang kudus, umat Allah harus murah hati. Harus, enggak pelit. Umat Allah harus. Kenapa? Karena Allah itu tidak pelit, karena Allah itu murah hati. Bayangkan, kalau punya tanah, itu kalau panen, jangan dihabiskan, berikan. Kalau punya kebun anggur, kalau panen, silakan. Berikan kesempatan orang miskin. Orang miskin di sana pada zaman itu pada umumnya adalah anak yatim piatu. Serta para janda yang karena suami meninggal tidak punya kesempatan untuk harus mengasuh anak, jadi bekerjanya sambil mengasuh anak, jadi pas-pasan sekali. Nah, orang-orang seperti itu bisa mengambil sisa-sisa anggur atau sisa-sisa gandum. Tapi harus bekerja ya, karena disisakan itu ya harus menyapit sendiri, mengumpulkan gandum, mengambil benih bijinya, dan kemudian memasak sendiri. Bagus sekali. Jadi kalau orang di sana miskin, enggak pernah takut kelaparan. Kalau di sini orang miskin kelaparan, umat Tuhan harus bekerja, harus menunjukkan. Kalau orang kita bilang saya umat Allah, orang yang kudus, harus murah hati. Oh, budaya Jawa bagus sekali. Ada beras jumputan, betul ya? Masak, aduh cuma sedikit aja. Ya jumputan, jempitan, apapun istilahnya. Jadi ambil satu gelas mineral sejumput gitu ya, silakan. Nanti itu kalau sebulan atau seminggu dikumpulkan untuknya. Jadi orang yang miskin tidak sampai kelaparan. Atau sehari 500 rupiah. Kecil 500 rupiah. Tapi bagi orang lain 500 rupiah. Kalau dijumlahkan dengan beberapa orang, sangat menolong. Ya, itu budaya yang bagus sekali. Tapi ini bukan sekedar etika dari kekristenan, bukan. Berikutnya ya ada jujur, murah hati. Sebenarnya ini sudah dibahas, saya tidak terlalu banyak, tapi kualitas orang kudus
itu adalah orang yang punya kasih dalam kejujuran. Enggak perlu mencuri, enggak perlu berbohong, bersaksi dusta, bersumpah dusta, enggak usah. Kalau bicaranya benar terus, biasa bicara benar, jujur, orang enggak akan meragukan. Sungguhan enggak? Sumpah demi nama, enggak boleh bersumpah demi nama Tuhan, enggak boleh. Kalau memang iya, gitu aja. Karena dari biasa ngomong benar. Jadi tidak perlu harus bersumpah-sumpah gitu. Dan Tuhan tidak mau ada orang yang sudah bersumpah atas nama Tuhan, dusta lagi. Itu menista, melanggar kekudusan Allah. Sangat. Nama Tuhan sembarangan disebut sebagai sumpah-sumpah gitu. Enggak usah jujur. Benar. Orang kudus pasti benar. Berikutnya adalah misalnya simpati ya. Nah ini simpati ini ayat. Jadi dua ayat dari Imamat 19 ini bicara sesama manusia itu butuh ya. Kalau memang waktunya dia dapat upah, berikan upah. Karena harian gitu. Dan seterusnya. Orang tuli, orang buta. Mereka itu sudah punya kekurangan. Tolong dong, bantu mereka. Imamat 19 itu bicaranya negatif ya, dari sisi negatif. Jangan. Tapi kalau secara positif, ini secara positif, simpatilah kepada. Nah, saya yang suka adalah ini. Jangan, ayat 14, jangan kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Orang tuli bisa mendengar kalau dikutuki? Enggak tahu ya, orang lain mau ngutukin apa. Kalau memang saya tuli, ya saya enggak dengar apa-apa. Tapi bagus sekali, engkau harus takut akan Allahmu Tuhan. Jadi Tuhan itu yang dengar. Orang buta bisa melihat ada batu sandungan, ditaruh sengaja di depan dia. Enggak, tongkatnya sudah tahu ini jalannya biasa, enggak ada batu, enggak ada lubang. Jadi dia tahu jalannya. Nah, begitu ada ditaruh sengaja untuk menjatuhkan, dia enggak lihat tapi Tuhan yang lihat. Dan Tuhan mengatakan, takut ya, jangan main-main dengan orang tuli, jangan main-main dengan orang buta, orang miskin, jangan dirampas pekerja harian. Bela, karena Tuhan yang bela. Jadi kalau kita dalam posisi kekurangan, kita punya cacat, lalu orang lain menjatuhkan kita dengan sengaja, enggak usah takut, Tuhan yang bela. Bagus ya, jadi baik untuk orang yang merasa mau tidak simpati, bagus. Tapi kalaupun ada yang dengan sengaja menjatuhkan kita, Tuhan yang bela, ya Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan itu perkasa dan patut untuk ditakuti. Enggak boleh sembarangan. Ini anak-anakku ya. Ini anak-anak umatku. Aku jaga, aku bela. Dan seterusnya ada kesetaraan. Jadi jangan bedakan, oh warna kulit ini lebih indah. Enggak loh. Siapa yang minta? Ya kalau boleh saya minta warna kulit yang mana gitu ya. Bule atau apa. Siapa bilang bule lebih bagus? Siapa bilang? Enggak ada. Alkitab tidak bilang, oh yang ini yang kaya lebih bagus daripada yang miskin. Jadi maunya dekatnya sama orang kaya saja. Enggak boleh. Jangan membedakan gitu ya. Setara. Ayo kita anggap ini dari suku itu terkenal dengan kerasnya. Mana ada? Setiap orang keras, masing-masing punya kekerasan hati. Bukan dari suku tertentu, bukan. Jadi jangan bilang meremehkan suku tertentu, warna kulit tertentu, kekayaan atau orang miskin. Atau karena apa? Jangan. Setara di hadapan Tuhan. Tuhan yang di situ diakhiri dengan kata-kata, setiap kali bagian itu selalu dikatakan, akulah Tuhan. Tuhan huruf besar. Jadi jangan main-main ya, ini perintah, ini kasih yang dinyatakan oleh orang kudus. Ya, jangan membenci saudaramu, yang terakhir belas kasihan dan seterusnya. Baik, sangat berkaitan dengan ini, jadi saya ingin mengulang kembali Bapak Ibu, orang kudus pasti punya kasih. Mari kita ingat-ingat, orang kudus, umat Allah pasti punya kasih. Kalau tidak melakukan ini, tidak kudus, bukan umat Allah.
Ya, mari kita sadari kalau saya sering melakukan pemerasan, saya suka berdusta dan seterusnya. Mari kita mengambil waktu untuk bertobat. Tuhan, ini hidup saya. Saya berbuat curang, saya tidak membela orang kecil, saya malah memanfaatkan kebaikan orang untuk menyenangkan diri saya. Ampuni saya Tuhan. Saya mempermalukan nama Tuhan dengan sikap saya seperti itu. Sekali lagi, orang kudus pasti punya kasih. Orang kasih belum tentu kudus. Ya, orang kasih punya cinta. Cintanya besar. Tapi tujuannya adalah untuk diri sendiri. Mari kita lihat sekarang Roma. Teks kita pada hari ini adalah dari Roma 12. Sangat berkaitan dan saya suka sekali, ya slide selanjutnya. Roma 12 ayat 10 ya. Jadi ini teks yang kita bahas pada pagi hari ini tanpa terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan di Perjanjian Lama. Ya. Tanpa dengan penuh kesadaran bahwa kasih itu adalah perwujudan dari kehidupan yang kudus karena Allah adalah kudus. Nanti kita lihat kaitannya. Ada ayat yang mengatakan itu di Roma, ya. Jadi tidak dipaksa-paksakan harus sesuai karena itu minggu lalu, sekarang juga harus nyambung. Bukan. Mari kita lihat ayat 10. Ini teks kita. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Nah, mengasihi sebagai saudara itu adalah Philadelphia, ya, in brotherly love. Philadelphia. Nama yang bagus ya. Anak-anak muda kalau nanti punya anak diberi nama Philadelphia ya keren juga ya. Kayak orang bule gitu. Maksudnya itu bukan dari bule, itu dari Alkitab ya. Bagus, Philadelphia. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu adalah penerapannya. Jadi dari Roma 12 ayat 9 sampai terakhir itu bicara tentang Alkitab bahasa Indonesia memberikan judul dari konteks ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Namun Alkitab terjemahan lain ya versi yang lain dalam bahasa Inggris itu saya suka diberikan judulnya bukan nasihat untuk hidup dalam kasih bukan, tapi tanda dari orang Kristen yang sejati. Judul ini sangat pas buat saya. Jadi bukan sekedar kasihnya yang mau ditampilkan, bukan. Tapi ini adalah tanda-tanda. Kalau orang lihat itu orang punya kasih atau tidak, dilihat dari luarnya, pasti tidak. Kita tidak bisa menerawang isi hati orang, nggak bisa kan ya? Ada yang bisa mungkin, bisa rasa orang ini palsu, orang ini pakai topeng, bisa. Tapi nggak semua kan, saya nggak punya kemampuan itu. Jadi orang luar melihat orang ini sejati, orang Kristen yang sejati, umat Allah yang sejati atau tidak, itu dari tanda-tanda yang diberikan oleh Roma 12. Saya tidak membahas detail satu demi satu karena sebenarnya ini hanya sekedar contoh. Ya, contoh. Sama seperti yang di Imamat tadi. Kemudian Roma 13 juga ada tentang kasih. Jadi saya tidak ingin banyak menjelaskan tentang contoh-contohnya kasih seperti apa. Enggak usah, kita sudah tahu kok orang ini kasih atau tidak. Kelakuannya, kata-katanya kita sudah tahu. Orang ini punya kasih atau tidak. Nah, tanda dari orang Kristen yang sejati adalah misalnya tidak munafik. Jadi dari ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa asli, dalam arti tulus gitu ya, tidak munafik. Terjemahan yang lain dari bahasa Indonesia, ada yang menerjemahkan kasih itu tidak munafik. Artinya apa? Tulus dari hati. Tidak pura-pura, artinya pura-pura itu gimana ya? Pura-pura semangat, senang ketemu Bapak Ibu, saudara-saudara, padahal enggak gitu ya.
Ya enggak juga lah, kita semua suka-suka semua ya, pasti saling mengasihi. Nah, ketulusan, kesungguhan, itu loh kualitas kasih. Orang yang kudus, itu kasihnya tulus. Ya, ketulusan itu yang disampaikan oleh Tuhan dari perjanjian lama sebagai tadi lagunya bagus ya, sebagai perwujudan dari teladan Allah. Allah tidak pernah pura-pura. Allah tidak pernah pura-pura. Kalau Allah mengasihi full. Tuhan Yesus diberikan dihadiahkan dan Tuhan Yesus sangat rela datang ke dunia, menderita di dunia dan mati di atas kayu salib untuk mendamaikan. Karena cinta tulus, enggak pura-pura. Kalau pura-pura udah ceritanya beda ya, Injil itu ceritanya beda sekali. Allah tidak pernah pura-pura, jadi anak-anaknya, kasihnya itu tulus. Kemudian ya melakukan kebaikan, jelas ya, orang kudus itu melakukan kebaikan. Orang kasih itu punya kebaikan, saling mengasihi, orang yang punya kerendahan hati, punya kerajinan, ya jangan kendor gitu ya. Itu ayat yang diambil dari sini lagunya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu ada di situ, rajin, semangat orang kudus. Orangnya pasti semangat. Ayo siapa yang malas-malasan? Saya harus bertobat. Asal-asalan saya harus bertobat. Ya, mari kita melihat ini hanya banyak kriteria, namun secara singkat kita lihat ada orang Kristen yang sejati itu selalu bersuka cita, sabar. Orang bersuka cita pasti sabar ya. Iya ya? Iya, karena banyak memuji Tuhan, gitu ya, bersyukur. Dirampas, ditipu, digelapkan uangnya, diambil barangnya. Ya sudah, itu dari Tuhan kok. Kalau Tuhan memberikan kesempatan orang lain yang punya, ya enggak apa-apa. Kalau memang Tuhan lihat saya butuh, Tuhan akan beri lagi. Enggak apa-apa. Jadi orang Kristen yang sejati bukan santai, dalam arti slow aja, yang lain ngegas karena minyak goreng naik semua harganya, gas LPG naik, apalagi sebentar lagi semua naik. Ya, Pertamina, bahan bakar sudah naik. Semua naik kelas. Kita penghasilan malah turun. Ayo, susah enggak? Ya susah, tapi karena itu dari saya anak Tuhan, saya dipelihara oleh Tuhan. Enggak cukup, ya sudah, saya buat yang sederhana ya. Biasanya sehari makan 3 kali, ya sudah, pagi dan siang dijadikan 1 ya. Biasanya budget 1 kali makan 10.000, sekarang ya pecel aja lah 8.000. Enggak apa-apa kan, masih hidup kan? Mari kita nikmati pecel itu dengan sukacita gitu. Enggak perlu marah-marah, gara-gara inilah itulah. Sekarang makan pecel, jauh sekali turunnya. Biasanya makan paling tidak dimsum atau siomay atau apa. Sekarang, loh pecel itu enak, sehat lagi. Ya. Dan bertekun dalam doa. Kemudian membantu orang kekurangan. Ini tadi kan sudah dibilang murah hati ya di imamat tadi ya. Orang Kristen yang sejati, murah hati, membantu orang dalam kekurangan. Jadi tahu rasanya, saya pernah kurang, saya tahu rasanya kurang, saya tahu rasanya makan Indomie setiap hari, demi mencukupkan diri. Enggak apa-apa, jadi kalau kita lihat orang lain makan Indomie, kok sama ya? Sekarang aku makannya sudah sate, yuk kita bagi satenya, dia makan Indomie sama sate, lumayan kan? Jadi kita berbagi gitu. Dan itu adalah keindahan, itu keindahan. Ya, dan seterusnya ada memberi tumpangan, memberkati, berempati, tadi ada simpati juga ya. Sehati, sepikir, proporsional, ini nanti kita lihat sekilas. Kemudian berdamai, karena di ayat yang mengenai proporsional ya, kita lihat ayat 16 dari rangkaian Roma 12 ini. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sehati.
sepikir. Karena kita bersama kan, bersaudara kan ya, sehati dan sepikir. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ini firman Tuhan. Jangan menganggap dirimu pandai. Wow, nggak cocok sama ego kita ya. Ego kita itu maunya kalau dipuji, baru tahu dia. Kalau saya kualitasnya kayak gini. Enggak perlu. Dan di ayat 3, kita lihat Roma 12 ayat 3, ini sebenarnya juga sudah disampaikan. Maka pengulangan ini buat saya, buat kita, mempunyai makna yang penting. Ayat 3, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Rasul Petrus ya yang menulis, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berarti ini karunia ya. Berarti tergantung Tuhan, terserah. Tuhan mau beri banyak, terima kasih. Saya harus tetap rendah hati. Kalau saya punya banyak, itu dari Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya kaya, bukan karena saya kuat. Kalau saya punya, kalau saya bisa, itu dari Tuhan. Bagus sekali. Jadi menganggap saya itu porsinya segini. Dan kalaupun ada isi dari porsi ini, itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya mau pakai, kalau itu porsi makanan saya makan, jadi energi saya melayani. Dan setelah itu adalah tentang karunia Bapak Ibu. Ini bagus sekali. Jadi Rasul Paulus secara sistematis. Seperti di Imamat tadi ya, Musa menulis dengan begitu sistematis. Di Roma 12 juga begitu bagus. Dari penjelasan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan, yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Setelah itu, Rasul Paulus dengan inspirasi dari Roh Kudus menulis tentang karunia. Karunia. Setiap orang punya karunia? Oh, bukan hanya yang main musik. Oh, bukan hanya yang mengerti teknologi, media, sosial. Oh, bukan hanya yang bisa memasak. Oh, bukan hanya yang bisa berkhotbah dan seterusnya dan seterusnya. Masing-masing seperti anggota tubuh gitu ya, masing-masing punya keistimewaan. Dan itu Tuhan yang berikan. Satu sel punya keistimewaan, punya DNA. Ya. Blueprint dari sel itu fungsinya apa, tempatnya di mana, itu ada di DNA. Siapa yang merancang DNA? Allah. Jadi kalau saya ada di sini dalam sebagai bagian dari tubuh Kristus, maka saya punya tugas dan itu adalah anugerah Tuhan. Dikatakan di sini Roma 12 ya, karunia-karunia itu ya. Karunia bernubuat. Bernubuat apa? Bernubuat menyampaikan firman Tuhan, mungkin untuk sebuah rahasia yang dipendam atau untuk masa depan. Nah itu sungguh-sungguh karunia yang khusus kalau itu ya, spesifik sekali. Kita berdoa untuk minta itu bagus, tapi coba proporsional. Coba jangan sampai seringkali karena sudah terkenal ya, yang namanya Sami itu ya, misalnya bisa bernubuat, dikenal orang-orang Malang datang. Mana Sami? Mana Sami? Mau tahu aku masa depanku gimana? Mana garis tangannya? Loh, itu bernubuat atau guamia? Meramal? Enggak lah ya, bernubuat dari Tuhan. Bernubuat, karunia bernubuat apa? Isinya firman Tuhan semua. Loh, itu bukan bernubuat. Itu mengutip firman Tuhan. Bukan, nubuat bukan mengutip firman Tuhan. Pokoknya ada apa didoakan, yang ingat ayat, pokoknya ayat seingatnya dikatakan, loh itu firman Tuhan yang dikutip. Bukan nubuat. Kecuali firman Tuhan itu spesifik, khusus,
untuk pergumulan dia. Nah, itu bisa menjadi berkat. Kok tahu ya? Saya nggak pernah cerita, tapi kok bisa didoakan dalam hal ini. Dan Tuhan tiba-tiba melegakan, menghibur, dan membuat saya remuk hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu ada solusi kalau seperti yang Tuhan berikan. Nah, itu nubuat. Jadi harus jaga, jangan sampai kita merasa, wah aku punya karunia nubuat nih. Siapa butuh. Ada manajernya. Stephen jadi manajer saya. Perlu apa-apa? Hubungi Stephen. Nomor WA ini. Nanti diatur jadwal dan persembahannya. Enggak ya. Tuhan mengaruniakan. Kalau orang yang main-main dengan dijual dalam arti untuk mendapatkan keuntungan, Tuhan cabut. Namanya karunia. Tuhan terserah yang memberi. Kalau jadi kamu mencuri ya, mencuri kemuliaan Allah ya untuk diri sendiri. Oke, dipukul, lalu dikarunianya diberikan sama orang lain yang lebih rendah hati. Kalau itu karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kalau karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Kelewatan. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Ya, ada melayani. Nah, melayani, tentang melayani. Contoh yang langsung Bapak Ibu lihat ketika ibadah tadi adalah musik. Ya, musik ya. Enggak semuanya bisa musik. Tapi kita bisa menikmati musik itu. Bagus sekali mulai dari lagu pertama. Megah masuknya, sungguh besar setiamu. Sungguh, jadi kita bisa merasakan melalui musik yang dialunkan, pujian kita itu nyambung gitu ya, rasa Tuhan dekat, aduh Tuhan itu besar ya, aduh saya tunduk ya, meninggikan Tuhan, lebih dalam aku mau menyembah, aku tahu aku ini enggak berarti, aku tidak layak, Tuhan terima kasih engkau sungguh istimewa. Nah melalui musik hati kita terangkat, terima kasih Tuhan, sungguh engkau besar. Kalau saya bisa itu adalah karena darah yang melayakkan. Dan itu begitu indah. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kuat sekali. Dari pujian pertama kita bisa merasakan, iya, saya penuh dengan kelemahan, kekurangan, saya sadar. Jadi kalau saya bisa ada sekarang, sementara yang lain mungkin harus di rumah, ya, menderita, bergumul dengan kelemahan tubuh. Tuhan terima kasih. Ada saatnya saya seperti itu. Tapi kalau saat ini saya ada di sini, bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang lain. Saya menikmati sekali. Saya menikmati sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kasih setia engkau. Terima kasih. Saya mau lebih dalam lagi menyembah. Saya tidak layak. Engkau yang mulia gitu ya. Melayani. Jadi kalau terus misalnya saya yang main gitar gitu ya, terus saya lihatlah, permainan gitar saya bagus, Bapak Ibu. Teman-teman, lihat. Enggak ada yang sebagus saya mainnya. Loh, buat siapa itu? Buat saya jadinya ya. Dan seterusnya. Jadi bagus sekali. Sekarang saya ingin kembali ke ayat 1. Kembali ke slide. Slide terakhir. Nah ini dia Roma 12 ayat 1. Kembali ke atas ya, kalau saya selalu membiasakan ini konteksnya bicara tentang tanda sebagai orang Kristen yang sejati. Konteksnya adalah dari awal Roma 12 itu sebagai peralihan Roma 1 sampai 11 Rasul Paulus menuliskan sistematika doktrin, dogma. Prinsip-prinsip firman Tuhan dari kekekalan sampai kepada penebusan dan kemuliaan Allah yang turun. Nah dari pasal 12 praktisnya gimana? Kalau ini doktrin, kalau ini pengajaran yang mendalam, kalau tidak ada praktisnya itu pesawat itu ya tinggi, ya melintasi benua-benua, tapi nggak pernah mendarat.
Jadi kalau itu saya tahu doktrinnya, saya tahu pengajarannya, lalu buat apa? Nah, mulai ayat Roma 12 itu perwujudan dari doktrin. Nah, dimulai dengan kata karena itu. Jadi lanjutan ya. Roma 12 tidak terlepas dari Roma 11 yang bicara tentang pengajaran yang mendalam. Bagus sekali Rasul Paulus. Karena itu tadi cerita yang karya Tuhan di atas ya dari penciptaan, orang jatuh dalam dosa, Adam yang pertama, kemudian penebusan Kristus, Adam yang kedua. Itu dijelaskan luar biasa dan sekarang saudara-saudara demi kemurahan Allah, oh ini ayat hafalan. Ya, Bapak Ibu menghafalkan? Teman-teman muda? Oh harus hafal. Ya, selain Yohanes 3:16, Roma 12 ayat 1 juga dihafalkan ya. Bagus kok. Artinya penting sekali, bukan bagusnya. Penting sekali. Demi kemurahan Allah, jadi Allah yang beranugerah dari kekekalan sampai dengan saat ini dibacakan, ditulis, dan disampaikan kepada kita. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata sempurna, tadi kita nyanyi ada yang sempurna ya. Lupa. Ya, saya ingin memberikan penekanan dulu sebelum yang di stabilo itu ya. Kepada. Kata kepada ini penting sekali Bapak Ibu, teman-teman. Mempersembahkan seutuhnya. Jadi di Imamat 19 itu bicara tentang kuduslah kamu sebab aku Allah Tuhanmu adalah kudus. Kemudian kekudusan itu diwujud nyatakan dalam bentuk kasih. Kalau orang sudah melakukan kasih, berbagi murah hati, bersimpati, ya, memberikan belas kasihan dan seterusnya, tujuannya apa? Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Roma 12 sudah mengatakan, kalau kamu termasuk yang tadi karunia-karunia tadi ya, lakukan semua persembahkan kepada Allah. Cuman kata sambung kepada, tapi ini mengubah paradigma, termasuk saya cukup sering mendengar khotbah yang tentang penyembuhan. Siapa sakit mau disembuhkan datang kepada Tuhan. Tuhan berkuasa. Betul? Betul, firman Tuhan. Tapi belum titik. Karena kalau orang disembuhkan, buktikan ya, Injil mencatat karya Yesus di atas muka bumi. Sejak mulai pelayanan sampai di atas kayu salib. Berapa yang disembuhkan? Banyak yang disembuhkan, disentuh oleh Tuhan Yesus pribadi. Orang kusta 10-nya sembuh, yang kembali cuma 1. Dan yang 1 ini, di mana ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib? Mungkin ada, Alkitab tidak menyebutkan, tetapi artinya kesembuhan itu bagus. Tapi tujuannya apa? Oh ya supaya sembuh. Belum, itu baru koma. Lanjutkan, dan lanjutan ini yang penting. Ya, khotbahnya tidak diselesaikan. Saya tidak menghakimi, tidak mereview khotbah orang lain, bukan. Saya ingin mengingatkan pada diri sendiri dan kepada kita. Ini firman Tuhan. Kalau saya disembuhkan, kalau saya mengalami kuasa sentuhan kasih Yesus, maka saya harus memberikan hidup saya ya sepenuhnya. Kudus dikatakan ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, Allah yang berkata. Supaya kita juga mempunyai kehidupan yang kudus. Dan berkenan. Nah ini berkenan ini saya suka. Kata berkenan ini, kalau saya ingat pujian yang lagu lama gitu ya.
Misalnya menyenangkanmu, ya menyenangkanmu, sederhana tapi masuk. Nah, yang agak baru gini, lebih dalamku menyembah, ku tinggikan Engkau Tuhan. Dan ada banyak lagu-lagu baru yang tentang saya ingin hidup saya berkenan Tuhan. Nah, itu yang penting. Berkenan itu seperti apa? Berkenan itu kembali ke bawah, nanti ada karunia supaya orang lain itu dinasehati, orang lain dilayani, orang-orang yang butuh mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita. Jadi kalau cuma berhenti di saya sembuh, puji Tuhan. Belum berkenan. Karena selanjutnya sampai kasih itu, ya tadi berbagi, tidak pura-pura dan seterusnya, itu adalah sentuhan kepada orang lain. Ya, kalimat berikutnya adalah berkenan kepada Allah dan menjadi berkat buat orang lain. Bukan cuma mau serupa dunia ini mendewakan ego. Wah, kalau orang ini berhasil, orang ini sukses, orang ini menjadi crazy rich, sultan. Bagus? Enggak. Bu Sri Mulyani yang suka, oke, ayo mana lagi, ayo crazy rich, ayo. Diupek-upek nanti dia ya. Ayo, sombong-sombongan di TikTok dan media sosial. Diuber nanti harta kekayaannya. Dari mana? Ayo. Asli enggak? Kamu kerja enggak pernah kerja, dapat uang banyak. Nah, bergunanya itu loh. Tapi ya dengan kebenaran, dengan kekudusan. Berkenan kepada Allah itu penting sekali. Jadi kalau saya melakukan pelayanan saya, bukan kepada saya, bukan untuk membanggakan ego saya, bukan untuk menyatakan, hai dunia, lihatlah saya pintar berkhotbah. Dunia enggak butuh khotbah, dunia butuh langkah, perbuatan yang nyata, kata-kata yang tepat untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. Itu yang dunia butuh. Saya sudah punya gelar ABC dan DEF. Enggak butuh, dunia enggak butuh, kamu mau gelar apa aja enggak butuh. Kalau kamu enggak pernah berguna buat masyarakat, kalau kamu enggak pernah berguna bagi orang lain yang membutuhkan, enggak usah sombong. Nah, ini proporsional tadi ya. Saya sadar kalau saya bisa, kalau saya punya, kalau saya mampu, itu karunia. Dan saya harus memuliakan Allah kepada Allah, bukan untuk membanggakan diri atau atas nama gereja, atas nama institusi. Kenapa saya bisa istimewa? Karena saya orang Malang. Wah, orang Malang bangga. Wah, karena ini orang Semalang bangga. Surabaya nggak mau kalah. Jadi itu bukan sebuah kebanggaan yang sejati, bukan. Kalau saya bisa melakukan yang berkenan kepada Allah, itu baru sejati. Kalau Tuhan senang, sudahlah ya, rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita dinyatakan begitu. Kita punya kebahagiaan itu bukan cuma bahagia karena kaya atau terkenal atau punya uang, bukan. Kebahagiaan kita itu adalah kalau kita berkenan kepada Allah. Kepada siapa? Allah. Jadi kalau saya hidup, saya harus memperkenankan Allah. Jadi kalau saya melakukan kasih, bukan supaya orang lain memuji saya, kamu kok orang baik ya. Enggak, Allah yang baik. Saya dulunya ancur-ancuran, saya kasar, saya jahat, saya pelit. Karena Tuhan mengubahkan budi saya menjadi budiman, maka saya bisa berbudi, menjadi baik. Tapi bukan karena saya, karena Tuhan. Nah, siapa yang dipuji? Tuhan, bukan saya. Itu jiwanya dari pelayanan, itu jiwa dari kasih. Kalau kita mempunyai kasih yang berdamai, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya apapun yang ditulis di Roma 12, Roma 13, 1 Korintus 13 itu tentang kasih.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, itu contoh-contoh perwujudan yang sebenarnya dimulai dari kalau saya melakukan kasih, saya berkenan kepada Allah atau tidak. Atau saya hanya berkenan kepada manusia. Kan harus menjadi berkat, baiklah saya bantu. Lagi langka minyak goreng. Oke, saya bagi-bagi minyak goreng. Berapa ton? 16 ton. Loh, buat apa? Supaya saya dipilih nanti kalau ada pilkada ya. Loh, tujuannya apa? Berkenan pada orang. Terima kasih Sami. Kami lagi butuh minyak goreng, kamu kasih gratis lagi, dikasih uang lagi. Buat siapa? Buat Allah kah? Tidak. Berarti apa yang saya lakukan tidak berguna. Mungkin saya berkenan pada orang, tapi saya tidak berkenan kepada Allah. Ikut Tuhan, pasti kaya. Senang dengarnya? Makmur, contoh perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Ayo, Ayub, balik lagi enggak? 10 kali lipat. Wah, keren. Jadi yang ditekankan apanya? Kayanya. Masih koma. Kalau saya kaya, saya berkenan enggak kepada Allah ya? Apa yang saya lakukan dengan uang kekayaan saya? Saya jadi berkat atau tidak? Berkat itu berkenan kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, percuma saya kaya. Percuma saya mampu, pintar dan kuat. Enggak penting. Karena yang penting adalah kalau hidup saya berkenan kepada Allah, itu maunya Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku Allah Tuhanmu adalah kudus. Jadi kalau kita punya hidup yang kudus, kasih kita akan meluap keluar dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak berkenan kepada Allah, maka Alkitab ini hanya diterjemahkan sebagai kumpulan etika, moral, standar Kristen. Banyak yang menghargai. Siapa tokoh terkenal dalam sejarah? Yesus salah satunya, entah yang keberapa itu. Waktu itu pernah disurvei gitu ya, ada yang punya pemikiran, Yesus nomor sekian. Kenapa? Pengajarannya, etikanya bagus. Contoh kehidupannya bagus. Gak ada bedanya dengan agama lain. Gak ada. Justru jiwanya kekristenan, kesejatian seorang Kristen, itu di sini. Semuanya datang dari Allah. Sadarlah, ayo proporsional memandang diri. Tidak usah berlebihan memandang diri sendiri terlalu hebat. Enggak usah, saya tidak sehebat itu. Tapi juga tidak sebaliknya, aduh saya enggak bisa apa-apa, aduh saya enggak mau melayani, aduh saya enggak punya waktu. Enggak, Tuhan sudah berikan kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Anggota tubuh, kalau tidak ada kuku, Bapak Ibu, teman-teman pernah kehilangan kuku? Sakitnya seperti apa? Sampai di tulang, seluruh tulang belakang itu rasanya menjerit kesakitan karena sebuah kukunya terlepas. Cantengan apa gitu ya. Waduh, sakitnya. Tapi kalau tidak gitu, kita tidak bisa menghargai kuku gitu ya. Baru sadar bahwa kuku itu penting dan terima kasih kuku, engkau berada di tempat yang seharusnya. Maka saya akan merawat engkau dengan baik-baik. Tidak terlalu panjang tapi juga tidak dihilangkan gitu ya. Kita pasti punya tugas dan fungsi, pasti. Dan mari kita lakukan tugas dan fungsi kita dengan kasih. Sebagai persembahan yang hidup. Nah ini hidup ini. Bapak Ibu, teman-teman, pernahkah punya pengalaman sedikit lagi saya nyaris mati? Pernah? Belum? Mari berdoa supaya Tuhan memberikan pengalaman itu. Supaya tahu hidup itu seperti apa. Saya pernah terbaring di rumah sakit sendirian, jauh dari siapa-siapa. Sendirian, malam, kesepian, dan terus ke belakang dehidrasi. Saya pikir hidup saya berakhir di sini.
di tempat yang antah berantah, tidak diketahui siapapun. Pernah loh sampai saya merasakan, Tuhan kalau saya meninggal ya Tuhan ya ampuni ya, aduh kehidupan yang rusak saya itu, saya mohon ampun di hadapan Tuhan. Tapi saya hidup lagi, loh jadi kesempatan ya kita punya hidup ya. Yang pernah punya pengalaman nyaris, ayo ingat ini. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, mau yang kedua kali nyaris ya. Lupa ya sama pengalaman yang dulu ya. Mau nyoba lagi ya, mau diingatkan ya. Jangan tunggu diingatkan 2-3 kali, nggak ada kesempatan loh nanti. Mumpung hidup, Tuhan saya hidup. Terima kasih dulu saya jatuh sampai terluka, sampai lihat darah itu sampai mau mati rasanya. Baru jatuh, belum sampai benar-benar nyaris mati. Tapi itu mengingatkan kita, kalau sekarang saya hidup Tuhan, saya mau berkenan kepada Tuhan. Kalau saya dikuduskan, karena Allah adalah kudus dan Roh Kudus menguduskan kita, maka hidup saya haruslah berkenan. Kasih saya haruslah tulus. Tidak pura-pura, tidak munafik, tidak mencoba, tidak untuk diri sendiri, kepada Allah, bukan kepada saya, supaya saya dipuji, supaya saya dihormati. Enggak perlu. Kepada Tuhan, supaya Tuhan dipuji, supaya Tuhan dihormati. Amin. Ya, itu tujuan hidup kita. Berkenannya kepada Allah. Mari kita lakukan, semangat ya, jangan kendor ya. Ayo bantu orang, kekurangan orang dan seterusnya. Ayo, buat siapa? Bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan ditinggikan, semua orang akan datang kepadanya. Saya semakin kecil, saya semakin di belakang, enggak apa-apa, enggak penting. Saya cuma alat aja kok. Itu loh, kualitas itu yang Tuhan mau dari kita. Ayo, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah selama ini saya punya kasih persaudaraan sebagai wujud nyata dari kekudusan, dari kehidupan yang berkenan kepada Allah? Kalau kasih yang kita punya hanyalah kasih yang egois, maka kita belum berkenan kepada Allah. Kita mungkin berkenan pada diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Mungkin kita berkenan pada orang lain, tapi tidak berkenan pada Allah. Tuhan mau standarnya adalah berkenan kepada Allah. Itu pasti jadi berkat bagi orang lain, pasti. Mari kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita. Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya hidup, tapi tidak berguna buat orang lain. Atau mungkin saya sedikit berguna bagi orang lain, tapi itu untuk saya sendiri, nikmati. Ampuni saya Tuhan. Pagi hari ini, Bapa di surga, kami datang kepada Engkau, menyatakan diri kami apa adanya, dengan begitu banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, egoisme yang selama ini kami utamakan. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengoreksi, menyadarkan supaya saya tahu diri bahwa semua yang saya dapat, yang saya miliki adalah dari Engkau Tuhan. Dan itu adalah supaya kami berkenan kepada Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa Surgawi, inilah kami Tuhan. Murnikan hati kami. Berikan kami kasih yang tulus. Kembali kepada teladan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang melakukan begitu banyak karya yang istimewa dalam kehidupan kami. Kami mau nikmati itu dan kami mau ceritakan kepada orang lain sebagai bentuk kasih kami kepada orang lain, supaya orang lain pun menikmati kasih yang pernah kami alami dan yang terus kami alami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau dimuliakan melalui kehidupan pelayanan kami
keseharian kami Tuhan. Dengan keterampilan, dengan kemampuan yang kami bisa, kami ingin berkenan kepada Engkau. Saya mengundang tim musik dan juga WL singer untuk menaikkan pujian kembali. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dan hati kita semakin tunduk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Refrennya aja. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar meneladani Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan pujikan dalam Kristus kita bersaudara. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dalam Kristus kita bersaudara. Kita berdiri bersama-sama ya. Kita bersaudara dalam Kristus. Kita bersaudara dalam Kristus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Kristus. Kita bersaudara
Kami naikkan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami belajar untuk bisa memperkenankan hati Tuhan, Engkau disenangkan. Kami boleh mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Dan bukan hanya kami mengerti bahwa kami dikasihi, tetapi kami boleh mengasihi dan mewujudkan kasih kami dalam tindakan-tindakan nyata yang berguna bagi sesama. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau menyucikan motivasi hati kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan berkenan kepada Bapa di surga. Biarlah segala persembahan yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan segala yang kami berikan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada saat pagi hari ini. Ketika kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, kami dikuatkan kembali, roh kami menyala-nyala, dan biarlah ini tidak mengendorkan semangat kami di dalam melayani Engkau dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati hidup kami. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi yang penuh cinta kasih itu mengalir di dalam hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit menyertai engkau. Dan Roh Kudus akan menguatkan engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah bagi kita masing-masing. Pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertamu, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita bersatu di sejenak. Terima kasih. Amin.